Selamatkan pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, kawan-kawan pekerja dan sahabat mahasiswa. Saat ini saya coba untuk berbagi sedikit tentang hukum ketenagakerjaan. Kenapa saya tertarik membahas tentang hukum ketenagakerjaan ini? Karena saya berpikir bahwa hukum ketenagakerjaan akan terus kita gunakan sampai di akhir zaman nanti. Menurut saya bahwa sistem ketenagakerjaan itu akan terus dipakai karena manusia, kita semua memerlukan finansial yang dalam hal hukum ketenagakerjaan ini adalah upah. Baik, membahas tentang hukum ketenagakerjaan kita harus tahu dulu apa sebenarnya hukum. Dalam kesempatan di awal ini saya akan coba menyampaikan pendapat Utrecht terkait tentang hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Dan apabila dilanggar oleh masyarakat, maka masyarakat pelanggar tersebut akan mendapatkan sanksi dari pihak pemerintah. Asikim mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu selama sebelum terjadi hubungan kerja, kemudian pada saat berjalannya hubungan kerja, dan selanjutnya adalah di masa sesudah bekerja. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah segala hal yang mengatur terkait masalah hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, antara pekerja dengan pekerja, baik sebelum dimulainya hubungan kerja atau baik selama berjalannya hubungan kerja ataupun juga setelah hubungan kerja berakhir. Intinya bahwa pemerintah Indonesia telah mengatur walaupun hubungan kerja itu belum berjalan, tetap sudah diatur. Contohnya misalnya pembukaan lowongan kerja. Kadang kan kita bingung nih, kok sebelum terjadi hubungan kerja itu kok sudah diatur. Itu contohnya itu adalah bahwa perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan itu juga sudah diatur. Yang terkadang juga membingungkan oleh kita, kenapa masa selama atau masa setelah masa bekerja berakhir itu juga masih diatur. Itu banyak terjadi penzoliman terhadap pekerja, yaitu misalnya terkait masalah pesangon dan lain sebagainya. Nanti akan kita buka. Di awal ini kita hanya berbicara tentang hal-hal dasar tentang hukum ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan itu ada dua, yaitu bersifat imperatif atau dwingenrecht, yang sifatnya itu adalah memaksa. Artinya para pengusaha harus mentaatinya. Salah satu contoh adalah yang termaktub pada pasal 153 ayat 1, bahwa pengusaha tidak boleh mem-PHK pekerjanya dengan alasan-alasan yang termaktub pada pasal 153 ayat 1 tersebut. Kemudian yang kedua, hukum ketenagakerjaan itu bersifat fakultatif. Apa itu bersifat fakultatif? Itu sering sebagai religion right
yang artinya adalah melengkapi. Maksudnya apa? Boleh dipakai, boleh tidak. Misalnya yang termaktub pada pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa perjanjian itu bisa dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis. Setelah kita memahami sifat hukum ketenagakerjaan, kita akan masuk ke dalam asas hukum ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 2 dikatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Aturan hukum, sistem perjalanannya hubungan hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada yang bertentangan dengan kedua hal tersebut, berarti itu sudah melawan hukum, dan kalau aturan yang dibuat itu melanggar Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, maka aturan tersebut batal demi hukum. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terkait masalah tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Artinya bahwa para pengusaha tetap juga harus mengedepankan kemanusiawian dalam mempekerjakan pekerjanya. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Jadi dalam perekrutan tenaga kerja itu perlu pemerataan dan sangat dilarang yang namanya diskriminasi, misalnya karena famili atau karena tidak satu suku dan lain-lain. Jadi pengusaha dalam perekrutan tenaga kerja harus adil dan merata. Selanjutnya juga di poin ketiga, tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dalam hal ini kesimpulannya kira-kira para pengusaha dalam memberikan upah itu harus mensejahterakan. Itulah nanti akan kita bahas di akan kita bahas di kelanjutan nantinya insya Allah, terkait masalah bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya di bawah UMR ataupun UMK. Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait masalah tujuan pembangunan ketenagakerjaan itu adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Ini terkait nanti bahwa para pengusaha wajib mengasuransikan para pekerja dan keluarganya. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya tujuan ketenagakerjaan itu adalah untuk melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan serta melindungi para pekerja mereka. Pengusaha wajib melindungi para pekerja mereka baik dalam proses menjalankan sebuah pekerjaan, baik melindungi kesejahteraan bagi pekerjanya. Saya akan bahas satu poin lagi untuk sementara, nanti poin selanjutnya akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Sistem operasional hukum ketenagakerjaan itu ada 3. Yang pertama adalah masa sebelum bekerja, yaitu pre-employment. Itu tadi kita kaitkan terkait masalah pengertian hukum ketenagakerjaan di awal, bahwa sistem operasional hukum ketenagakerjaan itu ada 3. Yang pertama masa sebelum bekerja atau pre-employment. Itu yang saya sebut tadi, bahwa di dalam undang-undang atau negara Indonesia sudah mengatur masa sebelum bekerja. Itulah tadi terkait masalah perekrutan. Jadi perekrutan
bekerja oleh perusahaan atau oleh pengusaha itu haruslah adil sesuai dengan kemampuan para calon pekerjanya. Yang kedua yaitu masa selama bekerja atau during employment. Ini maksudnya bahwa di dalam hubungan kerja, mulai start terjadinya hubungan kerja sampai masa akhir hubungan kerja itu atau berakhirnya hubungan kerja itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu telah mengatur bagaimana sistem hubungan kerja. Itulah yang disebut sebagai sistem operasionalnya. Yang ketiga yaitu masa setelah bekerja atau post employment. Setelah hubungan kerja berakhir, maka ada lagi kepentingan pekerja yang telah selesai melaksanakan hubungan kerja yang dilindungi oleh hukum. Misalnya terkait masalah pesangon, kemudian pembayaran asuransi dan lain sebagainya. Jadi para pengusaha tidak boleh lepas tangan. Oh, si pekerja saya sudah pensiun misalnya, sudah jatuh masa pensiun, silahkan urus sendiri. Tidak bisa begitu. Perusahaan tetap bertanggung jawab. Kenapa? Karena undang-undang menuntut itu, bahwa masa setelah hubungan kerja pun itu para pekerja yang telah pensiun masih dilindungi terkait masalah hak-haknya. Saya rasa untuk sementara itu yang bisa kita sharing terkait masalah ketenagakerjaan ini. Jujur sebenarnya ini saya lakukan atas permintaan sahabat-sahabat mahasiswa terkait perkuliahan daring di masa COVID-19 saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamatkan pekerja Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan pekerja Indonesia.